semuanya, hai teman-teman, hari ini apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, fun reading aja kita ya di sini. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa ya, ke bolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Dan hari ini tema readingan kita apa? Apa ya? Oke, ada seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Seseorang ini mungkin saat ini sedang diem-dieman sama kamu atau lost kontak ya. Seseorang yang jauh di mata tapi di hati sering kepikiran, tapi di hati sering banget kesel, jengkel, tapi selalu dinanti-nanti kehadirannya. Seseorang ini punya humoris yang tinggi ya, punya orangnya ngelawak gitu. Tapi walaupun nggak ngelawak, kamu sering ketawa kalau sama dia. Orangnya kadang kalau terlihat mungkin di gambar gitu ya, dia orangnya serius gitu ya. Sosoknya memang sosok yang bijaksana, terus karismatik gitu ya. Tapi kalau udah ngobrol, lawakannya bikin kamu nggak berhenti-berhenti ketawa. Atau ya, orang ini nggak usah ngomong aja kamu udah ngakak, terus ya menyenangkan. Kamu juga sayang banget sama dia, dan kalian ini di sini punya sifat yang sama ya. Jadi kamu juga orangnya sebetulnya nggak suka banyak omong, nggak suka banyak bertemu orang, tapi kalau udah ketemu sama orang ini, wah, kamu sama dia. Jadi maunya ya ketemunya ya apa ya, sama sama kamu sama dia gitu loh. Tapi kalau sama orang tuh males ketemuannya ya, seperti itu kalian. Dan orang ini aku lihat memang kehidupannya apa ya, jadi seseorang ini pernah memiliki hubungan ya, jadi dia juga pernah ngalamin hubungan yang banyak penderitaannya ya, banyak sakit-sakitnya gitu di dalam hubungan dia ini. Di sini kamu dan dia ini bertemu, kamu dan dia ini kenal, kamu dan dia ini diawali dari kisah menyedihkan ya, tapi apa ya, jadi tempat curhatnya kamu gitu. Dia ini juga seringnya berbagi ceritanya ke kamu. Jadi kamu ini tempat yang selalu dinanti-nanti, orang yang selalu ditunggu-tunggu, yang selalu dikangenin sama dia ya. Dan sampai detik ini orang ini masih punya rasa rindu sama kamu, dan dia juga ada punya rasa sayang ke kamu. Usianya berapa sih? Di sini usianya ada yang sepantar kamu, ada 2 orang loh. Satu orang lagi yang kalau king ini kan udah hampir 40 tahun ke atas, kalau fake di sini ya sekitar 30 tahunan, atau ya setara lah sama kamu gitu ya. Atau pun yang ini setara sama kamu, bisa jadi di atas kamu, yang ini bisa jadi setara dengan kamu atau di bawah kamu. Ya, seseorang ini pernah ketemu gitu dalam keadaan ya lagi kurang baik gitu keadaannya, dan bersama dengan kamu hidupnya satu persatu berubah di sini. Kehidupan dia mulai meningkat, membaik, dan banyak kegembiraan di hubungan kalian. Dan hari ini dia sangat menanti-nanti kedatangan kamu. Dia lagi kangen sebetulnya sekarang nih, pas dibaca ini ya. Ada keinginan, ada ajakan dia untuk ketemu sama kamu. Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu dan mencoba untuk mengajak reunian ya. Nah, tapi di sini dia memang sedang berupaya nih. Sepertinya ada sebuah penolakan karena keluar kartu Seven of Wands, dimana niat dia sudah ada untuk ngedatengin kamu. Emang lagi kangen banget, bahkan emang apa ya, dinanti-nanti lah gitu momennya gitu ya. Dia mau ngehubungin kamu aja, di planning nih berapa lama lagi ya. Oh, mungkin besok mau ngehubungin kamu. Mungkin udah lama nih kalian di sini diem-diemannya. Nah, dia mencoba buat ngeduluin komunikasi ke kamu. Tapi di sini ada
ada yang kayak susah banget gitu ya. Kamu udah mau nih ngobrol sama dia, bercanda lagi ya, terus mungkin juga ada cerita-cerita lagi. Cuman keluar di Seven of One di sini, kira-kira apa yang terjadi di antara kamu sama dia? Kayaknya dia alot deh ngajak kamu buat ketemuan ya, ngajak kamu mungkin untuk serius lagi yuk ngejalanin hubungan. Yuk kita lihat ya seperti apa. Ya, bener kan? Seperti alot banget ngajak hubungan sama kamu. Kamu kayak masih inget ya dengan semua kesalahan yang dia lakukan. Jadi di sini kamu tuh tangannya ke atas ya, kayak ngingetin dia loh. Kamu pernah bikin salah sama aku begini. Kamu dulu kayak gini, inget nggak? Nah, jadi kamu tuh pas dia mulai komunikasi sama kamu gak nanyain kabar dia ya, tapi mungkin kamu langsung nembak dia, langsung ngomong, langsung nyeramahin. Dia nggak marah di sana karena dia tahu lah ya di sini posisinya juga mungkin dia bersalah, makanya dia ngedengerin sampai habis kamu ngomong atau kamu dengan chat kamu ya, dia nunggu dulu sampai kamu selesai baru dia mungkin akan minta maaf atas perbuatan yang tidak enak di kamu ya. Orang yang saat ini kangen sama kamu ini ya, dia orangnya sederhana sih, tapi dia pinter ya. Dia punya pengetahuan yang cukup luas. Bisa jadi dia itu adalah pimpinan kamu di perusahaan ataupun dia memang sudah punya nama di masyarakat ya, mungkin tempat sharingnya kamu ya selama ini. Tiba-tiba dia naksir, tapi dia duluan yang naksir kamu ya guys. Oke, kita lihat lagi bagaimanakah perasaan sebenarnya seseorang yang sedang merindukan kamu ini. Kenapa dia merindukan kamu? Ada Two of Pentacles ya, sebetulnya kenapa sih dia merindukan kamu ya? Di sini hatinya lagi gelisah, lagi nggak enak, pikirannya juga kepingin ngobrol, berbagi cerita tentang apa yang sedang dia jalani saat ini, tentang apa yang sedang dia alami ya. Banyak banget mungkin yang dia ingin ceritakan. Dia juga mungkin butuh keputusan, tapi dia nggak bisa memutuskan itu dari dirinya. Jadi dia pengen minta kayak bisa membantu dia lah, membuka jalan untuk kebingungannya dia. Di sini seperti itu. Jadi dia mau menghubungi kamu atas hal itu. Ini di awal ya. Dia kepingin punya support system gitu ya, di mana selama ini tuh kamu selalu seiring berjalan dengan dia dan selalu menjadi penguat dia gitu, dalam keadaan susah, senang, selalu ada kamu. Mungkin beberapa waktu ini tidak komunikasi, dia sedang konsentrasi ya, dia sedang uh, mencoba untuk mengurus semuanya sendiri, tetapi sepertinya dia memang harus meminta bantuan atau ya setidaknya bisa curhat tentang apa sih yang belakangan ini dia alami, membuat dia ini sini kayak kekurangan energi gitu ya. Dia butuh penyemangat, tempat suka dukanya, tempat bercandanya, tempat seriusnya itu di kamu, dan dia mencari kamu deh ya. Dan aku lihat di sini memang teman-teman, kayak emang nggak bisa loh gitu untuk dia ini dibilang nggak kangen sama kamu gitu. Kenapa kok dia kenapa dia kangen sama kamu ya? Karena memang terbiasa gitu, terbiasa untuk curhat, terbiasa untuk bicarain masalah atau ngomongin orang itu sama kamu ya. Dan di sini juga ada sebuah kegelisahan yang dia sedang rasakan gitu, dan dia juga punya rahasia yang dia sembunyikan, dan ini dia mau minta bantuan kamu, atau memang ya untuk menjernihkan pikirannya. Jikalau memang kamu belum kayak dia belum mampu mengutarakan apa yang sedang dialami karena dia merasa jauh lebih baik dari kamu, setidaknya dia punya teman untuk bercerita, berbagi tentang apa yang dia rasakan, karena dia di sini tuh kayak butuh teman, kesepian ya, butuh support.
dan dia juga selalu ingat kamu, bikin dia ini khawatir dan takut juga gitu ya, kamu mulai tidak menyukai dia. Di High Prince di sini dia selalu memantau kamu. Jadi walaupun dia diem, walaupun dia nggak komunikasi gitu ya, tapi dia selalu apa ya, kayak seakan-akan tuh kalau dia punya gini ya teman-teman, dia punya masalah gitu, dia seakan-akan bisa sharing gitu, tanya jawab dari hatinya, tapi yang jawab tuh kamu, dia ceritanya ke kamu, membayangkannya kamu gitu, tapi dirinya sendiri gitu loh yang menciptakan kamu di dalam batinnya. Jadi dia itu tanya jawabnya ya pikirannya, hatinya yang jawab, hatinya bertanya, pikiran yang jawab, dan itu merasa itu adalah kamu dan dia gitu ya. Jadi kayak semisal seperti itu orangnya, jadi ya gimana dia bisa ngelepasin kamu ya, karena segitu aja apa ya, semarah ini aja dia masih bisa atau masih sering memunculkan kamu dalam pikirannya dia untuk berbagi memecahkan masalah dia. Seenggaknya emang dia pengen ngasih tahu lah kalau dia ini butuh teman gitu. Dia merindukan kamu ya wajar, karena dia memang ya suka gitu sama kamu gitu. Dan di sini ada ketertarikan batin yang cukup kuat sama kamu, sehingga dia di sini selalu sering kangen gitu. Ada Knight of Swords ya, dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman ya, kamu dan dia ini bisa ketemu gitu. Ada inginan, ada rasa yang sangat kenceng banget dari dia ya, dia kepingin banget bisa temu, kangen sama kamu, dan lagi bener-bener membara, lagi menggebu-gebu gitu kangennya ke kamu. Rasanya kalau dia tidak punya pekerjaan atau punya hari libur, dia bisa nyusulin kamu atau nyari kamu ya, untuk dekat dengan kamu. Saat ini dia kepingin dekat, kepingin berjumpa dengan kamu. Dan ada The Star, teman-teman semuanya, selalu diafirmasi ini. Jadi hal-hal yang baik gitu yang ingin dia lakukan kepada kamu gitu, dia selalu meminta izin lah kepada semesta untuk dimudahkan, untuk diberikan jalan gitu ya, agar kamu dan dia bisa dipertemukan. Karena aku merasa dia di sini memang tulus banget berharap bisa temu sama kamu, karena memang ada perasaan ya, dan juga dia di sini kangen ya, mungkin dia pingin berterus terang gitu ya, mau melamar kamu atau memang mengajukan permohonan kepada kamu. Mungkin kamu mau dapat berita baik nih ya, mau diajakin menikah, atau mungkin dia punya kejutan yang nggak bisa dia kabarin ke kamu, tapi dia akan membawa kejutan itu saat ketemu, mungkin dikasih hadiah atau apa gitu. Itu kalau aku lihat itu kartu keberuntungan ini ya, kartu keberuntungan yang membuat kamu mungkin pada saat nanti jikalau semesta mengizinkan kalian bertemu ya, akan ada kegembiraan yang double ya yang akan kamu rasakan gitu. Dan di sini ada The Death, dimana seseorang ini sekarang sudah berubah teman-teman. Mungkin dulunya dia menyebalkan, terlihat sangat toksik ya, nanti dia akan berubah jadi yang lebih baik, terus soft spoken banget nanti. Makanya geli deh kamu nanti ngedengerin perubahannya dia. Tapi itu hanya sementara, dia nanti akan kembali lagi seperti semula. Memang sudah tabiat dia kan, dia itu ceplos-ceplos, tapi dia sebenarnya seperti itu memang sangat nyaman gitu. Dia merasa kamu ini ya orang yang tepat gitu dijadikan sandaran, pasangan, sehingga dia tidak sungkan mengatakan sesuatu yang lucu, yang mungkin yang keras gitu ya, ya karena kamu juga sudah melihat dan dia sudah mengetahui seberapa besar atau udah sampai mana aja gitu cara berkomunikasi kamu sama dia, sehingga dia bisa menilai kamu itu akan marah apa enggaknya gitu ya. Dan di sini dia memang masih seneng ngancam-ngancam ya, masih seneng nakut-nakutin, karena sebetulnya memang dia sangat-sangat takut banget kehilangan kamu. Di sini sih dia cuman kayak nunjukin gitu loh, kalau dia itu mau mohon untuk please dong jangan tinggalin gue, coba nih lihat gue nih, gue ngomong gini itu supaya
kamu itu nggak malu, kamu punya aku, jadi aku sok-sokan galak, sok-sokan ditakutin sama kamu, padahal aku sebetulnya tidak mau berbuat demikian karena sebetulnya dia yang sangat takut kehilangan kamu. Ya dia sini memohon lah supaya kamu ini nggak berubah rasa sama dia, nggak berubah pikiran sama dia, memohon banget supaya kamu masih tetap bersama dengan dia ya, tetap mendampingi dia dan tetap setia kepada dia gitu guys ya. Orang yang saat ini merindukan kamu, kenapa sih dia ngerinduin kamu? Karena selama ini kamu selalu didoakan gitu, didoakan karena dia sangat kepingin bersatu dengan kamu. Dia udah berubah nih, aku udah berubah style nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku udah belajar dengan mimik yang bagus, aku udah belajar karakter nih, aku udah belajar ngomong nih, sehingga dia pengen cepet ketemu sama kamu, pengen ngasih lihat loh kalau perubahan-perubahan yang ada pada diri dia, pasti kamu sangat menyukainya dan kamu sayang lagi sama dia ya. Dia kangen banget hari ini ya. Mungkin seseorang ini sekarang yang lagi kangen, lagi pakai baju merah, hijau, biru muda ya, warna kuning, warna coklat, atau warna hitam atau warna putih kembang-kembang atau putih polos ya. Dia lagi kangen sama kamu, atau kamu yang nonton di sini ya, bisa kebalikannya. Seseorang ini tinggal di seberang lautan, artinya mungkin kamu dan dia kalau jauh kan susah ya untuk segera datang, harus ngumpulin dulu ya, di sini usaha dulu supaya bisa ketemu. Nah ini yang membuat kalian ini juga banyak hambatan di dalam hubungan ini, tapi yang terlihat di kartunya dia memang masih punya rasa cinta yang cukup besar dalam buat kamu. Dia pengen ngejalin hubungan itu lagi, bukan orangnya memang nggak mikirin soal hal-hal yang cinta-cintaan terus, enggak, tapi memang dia ini terbiasa sama kamu gitu. Jadi kalau sampai putus atau nggak komunikasi kayak ngerasa nggak enak, makanya dia takut banget kehilangan teman ceritanya. Tapi memang dari perasaannya dia ada rasa sayang, ada rasa cinta. Sekarang dia itu pasrah sih gitu ya, dia pasrah, mau seperti apa, kayak memasrahkanlah pada semesta gitu ya, hubungan ini akan seperti apa ke depannya. Yang penting dia bisa berkomunikasi dengan kamu lagi. Kalau aku di sini lihat memang dia dan kamu ini punya ikatan yang cukup kuat ya. Ikatan ini nggak bisa dilepas begitu aja. Jadi walaupun kalian berdua nggak komunikasi, tapi kalian ini kayak saling berdialog dari hati gitu ya. Mungkin kamu kalau lagi kangen sekali sampai kamu menyebut namanya, terus tiba-tiba sore, pagi, malam, apa siang gitu, dia tahu-tahu telepon. Misalkan kamu pagi-pagi mikirin dia banget, terus manggil-manggil dia, terus ngebayangin dia, taunya siang hari dia udah nyari kamu, ngechat atau nelpon. Atau kamu mikir dari semalam sambil nyebut-nyebut nama dia, tiba-tiba pagi-pagi dicari, kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak punya ikatan batin ya. Kalau nggak ada yang ngeduluin ya udah diem, tapi selalu saja dia yang duluan ngehubungin kamu gitu. Aku ngerasa gini sih, kalau kamu dan dia pingin berhasil di hubungan ini ya harus pertahankan visi dan misi kalian, maka nanti akan ketemu jalannya. Kenapa? Karena sebetulnya dia ini apa ya, menganggap kamu adalah penyembuh luka batinnya, luka hatinya. Kamu adalah tempat yang memberikan energi dan memberikan cahaya dalam kehidupannya dia. Jadi dia memang akan sangat kesusahan dan akan nggak mungkin gitu loh ninggalin kamu. Kalau untuk ribut-ribut mungkin banyak dibumbui karena di sini jarang ketemu ya, jarang
ngobrol karena dia sibuk dengan pekerjaan, tapi bukan berarti dia eh, melupakan kamu. Justru dia benar-benar emang lagi fokus, ada tujuan yang ingin dia capai yang belum dia sempat ceritakan, tapi itu juga dia alami nggak enak. Mungkin dia mendapatkan kejatuhan juga, ada peristiwa yang tidak mengenakan di dia, tapi dia belum bisa cerita, dan mungkin kamu sudah bersuujon gitu ya, kenapa tidak bercerita, kenapa nggak memberitahu ya, karena dia merasa tidak mau membebani sih kalau aku lihat gitu ya. Em, dia tidak mau memohon untuk kamu bantu karena sebetulnya dia tahu kamu punya kekuatan untuk membantu dia gitu. Nah, di sini yang aku lihat justru dia mencari kamu itu ya udah jadi supportnya aja gitu, bukan melalui tenaga, materi atau hal lainnya, tapi jangan pergi tinggalin dia, jangan jauh dari dia, jangan blokir dia gitu tanpa kamu, tanpa terus kalau sampai diblokir mungkin dia akan ada rasa sakit yang juga mengakibatkan dia ini mungkin lunglai ya. Seperti kayak orang kaget gitu kehilangan orang yang kita cintai mungkin meninggal dunia, rasanya seperti apa sih, lemes kan. Nah makanya dia energinya nggak keluar. Yang penting walaupun kamu dan dia tidak berkomunikasi, terutama kamu nih nggak sering nyari dia, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai diblokir, jangan sampai ya dia nggak lihat profil kamu lah. Intinya kamu itu penyemangat, penguatnya dia. Jadi selama ini sampai detik ini dia berhasil melewati banyak masalah dalam kehidupan pribadinya ya karena ada kamu itu gitu loh ya. Terus di sini atasi ketakutannya dia, yaitu kamu yang bisa mendorong dia untuk kuat. Jadi kamu ini kalau omongan A, B, C, D itu selalu diikutin sama dia. Walaupun mungkin dia cengengesan, bercanda. Tapi nanti kalau kamu udah kembali lagi ke rumah, dia dalam keadaan sendiri, dia akan ikutin. Dia akan kayak kebayang terus tuh ucapannya kamu, dan dia akan ngejalanin satu persatu gitu. Orangnya memang tipe yang seperti itu, harus didukung. Kalau ada keinginan harus banyak didoa, disupport, baru berhasil. Orang ini nggak bisa melangkah sendiri karena mungkin ini ya sudah tertarik sama kamu, terus jadi keluar ambisi ya, pingin memiliki kamu, tapi sayang banget gitu. Di sini aku merasanya kayak ada salah satu di antara kamu yang belum terus terang tentang kehidupan pribadi. Kalau dia mungkin udah membuka semua nih tentang kehidupannya dia, yang di luar maupun juga yang di dalam. Jadi ngerti lah, maksudnya di luar itu adalah teman-temannya, keluarga, yang di dalam. Jadi udah tahu kamu seperti apa dia. Tapi kalau kamu nggak diceritain, berarti ini bukan buat kamu ya. Kalau dia tidak memberitahu keluarganya atau orang luar dekat dengan dia, dan ya berarti kamu cintanya cinta terlarang, disembunyikan gitu. Nah, kalau aku lihat di sini dia kan bekerja keras untuk ngedapetin kamu lagi, dan pastikan aku bilang sama teman-teman jaga kesehatan, jangan banyak pikiran, agar auramu bagus, agar kecantikanmu bagus. Nanti orang ini datang ya, nanti orang ini balik ke kamu, dan dia akan ya kamu akan kenal lah gimana sih rasa senangnya, bahagianya. Begitu juga dengan dia, sangat seneng banget berdekatan, menjalin silaturahmi, berkomunikasi lagi. Apalagi di situ adalah kamu orang yang sangat dia dambakan sudah sejak lama nih hubungan kalian. Di sini banyak masalah, terus ya dari kejadian-kejadian itulah ya yang membuat dia ini pada akhirnya menerima kamu dengan apa adanya. Jadi ya dia nggak menginginkan orang lain lagi, dia cuma meminta kamu untuk sabar menemani dia dalam segala kondisi. Jangan berpikiran negatif, jangan dibawa ke hal-hal yang yang buruk lah. Intinya kalau dia tidak ngehubungin kamu bukan berarti dia bermain di belakang kamu, tetapi dia di sini memang sedang bersungguh-sungguh bekerja. Oke guys, kita lihat untuk zodiaknya ya. Ada siapakah zodiaknya ini? Oke, kita lihat di sini ada Capricorn,
Ada Capricorn dengan Aquarius, Taurus, lalu ada Pisces, ada Gemini, dan kelihatan nggak sih di ujung sini nggak ya? Ada Gemini, ada Sagittarius dan Virgo, dan ada water sign Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya, apakah ada nama seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Ada R, T, B, U, O, S, I, E, M, H, W, G. Dan teman-teman mohon maaf ya karena sudah sangat ramai di luar. Cukup sekian, semoga cukup ya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa klik tombol like-nya. Tapi kalau kalian penasaran dengan kisah kamu dengan si dia, kenapa sampai detik ini belum menghubungi kamu, silakan favorite reading di aku. Oke, bye bye, see you.